Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bobi Ardiansyah Simamora SHM HCPM selaku mediator yang telah terverifikasi Mahkamah Agung. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada saudari-saudari yang sudah menunjuk saya sebagai mediator dalam mediasi hari ini. Baiklah, selanjutnya langsung saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing dari pihak pemohon maupun termohon. Kepada pihak pemohon, saya persilakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angga Priya Lestari. Saya selaku Direktur Utama PT Indakasi. Dalam perkara ini, saya sebagai pemohon. Baik, dipersilakan kepada pihak termohon. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Safira, selaku Direktur Utama PT Bumi Bisma. Dalam perkara ini, saya sebagai pemohon. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perkenalan dari masing-masing pihak. Sebelum kita melanjutkan mediasi ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mediasi, maksud dan tujuannya. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Maksud dari mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi ialah setiap perkara perdata sebelum memasuki pengadilan wajib melakukan mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini. Tujuan dari mediasi ini sendiri mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tentunya dibantu oleh seorang mediator. Mediator hakim ataupun pihak netral membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Adapun prinsip-prinsip mediasi lain dan bukan adalah imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Saya sebagai pihak netral tidak memutus karena keputusan diambil oleh para pihak. Kerahasiaan, bahwa seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia. Kaukus, bahwa mediator dapat melakukan pertemuan secara terpisah jika diperlukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib mediasi hari ini. Selama proses mediasi berlangsung, diharapkan kepada saudari untuk tidak menggunakan ponsel agar tidak mengganggu proses mediasi kita pada hari ini. Tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, kedua belah pihak harus berbicara secara bergantian setelah diberikan kesempatan oleh mediator. Tidak boleh merekam isi pembicaraan. Para pihak tidak boleh menyerang secara fisik. Pihak yang boleh membawa senjata tajam. Kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu sekalian, ada usulan yang ingin ditambahkan? Tidak. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa bisa memahami tata tertib yang telah dibacakan. Selanjutnya saya persilakan pemohon untuk menjelaskan titik permasalahan. Baik, terima kasih. Jadi begini Pak, saya selaku Direktur IPT Indakasi dan juga Direktur IPT Bumi Bisma terkait kontrak kerjasama pekerjaan sipil pembangunan pabrik minyak sawit kapasitas di PT Berkas Sentosa di Desa Bengkulu, Kecamatan Muara 1, Kota Sumawir, Provinsi Aceh, dengan harga total pekerjaan itu 27.900.000.000 rupiah. Lalu atas kontrak kerja tersebut, saya telah melaksanakan kewajiban saya, yaitu dengan mengarahkan pekerja sipil pembangunan dari PT saya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Namun ternyata pihak termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Baik, terima kasih atas titik permasalahan yang telah disampaikan pemohon. Bagaimana, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak termohon untuk menyampaikan titik permasalahan. Baik Pak Mediator, pekerjaan yang dimaksud oleh PT Indakasi asal-usulnya merupakan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Bima Palma kepada kami. Dikarenakan PT kami kekurangan tenaga pekerja sipil, oleh karena itu kami menawarkan kepada Ibu Anggi selaku Dirut PT Indakasi untuk bekerja sama dalam pembangunan pabrik minyak kelapa sawit. Setelah setuju dan sepakat, barulah kerjasama tersebut ditandatangani. Bapak Mediator, sejauh ini kami sudah membayar sebanyak 22 miliar dan tersisa 5 miliar lagi yang belum dipenuhi. Namun sejauh ini perusahaan kami belum mampu untuk melakukan sisa pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan di tempat kami. Bagaimana, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan kepada saudari termohon?
Dari apa yang telah disampaikan oleh pemohon dan termohon, apakah ada lagi terkait permasalahan ini? Ada, Bu? Ada, Pak. Silakan kepada pihak pemohon. Terima kasih kepada Bapak Mediator atas kesempatannya bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan secara tegas dalam pasal 1233, pasal 1234, pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena kerugian yang dialami oleh pihak PT Indakasi akibat dari perbuatan dari PT Bumi Wisma yang tidak membayar sisa pembayaran yang belum dibayar oleh tergugat sebesar 5 miliar rupiah, maka sudah sepatutnya dan juga selayaknya tindakan PT Bumi Wisma tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan non prestasi, Pak. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak termohon? Ada, Pak. Baik, dipersilakan. Jadi Pak, dari penyampaian yang telah disampaikan oleh pemohon, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Di sini kami tidak sepenuhnya melepas tanggung jawab kami. Dari 27 miliar, kami telah membayar sebesar 22 miliar. Hal ini menunjukkan masih adanya itikat baik dari pihak PT kami. Cuma di sini kami sampaikan membutuhkan waktu untuk melunasi sisa sembari pekerjaan selesai sampai 100%. Tapi di dalam kontrak perjanjian seharusnya PT Bumi Bima sudah harus melunasi semua utang itu, Pak. Sabar Bapak Ibu masing-masing punya waktu untuk berbicara. Apakah ada yang ditambahkan lagi dari pihak termohon? Tidak ada, Pak. Bagaimana dari pihak pemohon? Apakah ada keluhan yang perlu disampaikan sebagai penambahan dari permasalahan ini? Ada, Pak. Bahwasannya keluhan kami sampai hari ini PT Bumi Wisma tidak melunasi uang sisa pembayaran pekerja sipil yang berasal dari PT kami. Dan pun PT Bumi Wisma tidak mempunyai itikat baik atas kontrak yang telah diperjanjikan. Baik, saya sudah mengetahui terkait dari keluhan dari ibu-ibu sekalian. Selanjutnya saya ingin mengetahui terkait perkara ini. Saya ingin meminta kejelasan waktu. Kapan pihak PT Bumi Wisma dapat membayar sisa uangnya, Pak? Soalnya beberapa pekerja sipil pembangunan yang telah saya kerahkan ke PT Bumi Wisma terus menuntut saya terkait sisa pembayaran. Kami tidak mau perusahaan kami tercoreng dan dituntut secara hukum atas ketidakjelasan PT Bumi Wisma. Baik, terima kasih pada pihak pemohon. Untuk pihak termohon, apakah ada keluhan dan keinginan pihak termohon untuk dalam permohonan yang telah diajukan? Baik, Bapak Mediator, di sini kami bukannya tidak ada etikat untuk melunasi sisa pembayaran, namun kami menyadari bahwasannya dari pihak pemohon terlalu tergesa-gesa, sedangkan pembangunan saja masih 97%. Baik, saya sudah mengetahui terkait keluhan dari pihak termohon. Selanjutnya saya ingin mengetahui keinginan terkait perkara ini. Keinginan kami akan melunasi 100% gaji sesuai yang telah diperjanjikan. Namun kami meminta waktu untuk melunasi gaji tersebut karena kami merupakan PT dari BUMN yang kekayaannya dikelola oleh negara, jadi kami butuh waktu. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan pihak termohon untuk melunasi karyawan PT itu? Saya butuh 1 bulan, Bapak Mediator. Oke, baik. Saya selaku mediator akan mengupayakan solusi terbaik karena tugas saya sebagai mediator pada mediasi ini ialah memberikan solusi terbaik kepada ibu-ibu dan menguntungkan kedua belah pihak. Di sini saya menemukan 2 titik permasalahan dalam sengketa ini. Izinkan saya membaca 2 dari sengketa ini. Bagaimana? Rasa keberatan pihak pemohon terkait gaji yang belum dibayarkan oleh PT Bumi Wisma sebagai termohon. Yang kedua, pihak termohon yang belum melunasi gaji pekerja sipil pembangunan tidak mau melunasi karena pengerjaan pabrik tersebut masih 97%. Oleh sebab itu, untuk menemukan titik temu dan solusi sengketa ini, saya akan kembali menanyakan, menggali dan mempertimbangkan opsi penyelesaian masalah, sehingga Bapak Ibu pemohon dan termohon serta ahli dari pemohon dan termohon tidak perlu khawatir terhadap proses mediasi ini karena dijamin kerahasiaannya. Bagaimana termohon dan pemohon, apakah merasa keberatan? Tidak. Baik, silakan kepada pemohon dan termohon menyampaikan inti dari permasalahan. Baik, Pak, izin. Silakan.
Perlu diketahui bahwasannya PT Bumi Bisma merupakan salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara, di mana badan usaha milik negara ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perseroan terbatas. Yang salah satunya adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara, yang dipisahkan oleh menteri selaku kuasa dari pemegang saham milik negara, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2005. Tetapi kalau kita melihat pengertian anak perusahaan di atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 53 Tahun 2012 tentang pedoman pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar usahanya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Jelas bahwa perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh BUMN dan anak perusahaan memiliki intensitas berbeda. Sedikit lagi Pak. Silakan. Di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa PT Berkas Sentosa juga belum menyelesaikan dan keterlambatan sisa pembayaran atas kerjasama kami dalam pembangunan pabrik PT Berkas Sentosa. Berikut kami lampirkan catatan pembayaran gaji dari PT Berkas Sentosa ke PT Bisma dari awal pembangunan sampai di progres pembangunan 97% ini. Baik, apa ada tanggapan dari pemohon? Ada Pak. Baik, silakan. Seharusnya dari pembuatan kontrak dan juga perjanjian PT Buma Bisma membuat beberapa poin tambahan dan juga catatan terkait status perusahaannya, dan seharusnya ada itikat baik memberikan konfirmasi alasan kepada kami. Baik, saya selaku mediator telah menemukan titik terang dan melihat adanya itikat baik antara masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah perusahaan ini. Saya mendapatkan poin bahwasannya terjadi kurangnya komunikasi antara masing-masing pihak. Maka saya akan bertanya kepada masing-masing pihak bagaimana, apakah ada opsi penyelesaian dari pihak pemohon terlebih dahulu. Silakan. Baik Pak, kami ingin biaya yang belum lunas dibayarkan untuk segera mungkin dibayarkan sesuai dengan kontrak perjanjian Pak. Bagaimana pihak termohon? Baik, kami dari PT Bumi Bisma akan melunasi 100% gaji sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Tetapi kami meminta waktu paling lama selama 1 bulan. Karena kami merupakan anak perusahaan BUMN dan kami juga akan mengkonfirmasi terkait pembayaran dari PT Berkas Sentosa. Oleh karena itu kami butuh waktu. Bagaimana kepada pihak pemohon, apakah sepakat? Baik, jika waktu 1 bulan kami sepakat dan akan menunggu, dan sebaiknya dan jangka waktu ini dimasukkan ke dalam surat kesepakatan Pak. Baik, bagaimana pihak termohon, apakah sepakat? Baik, saya setuju dan mendukung segala proses baik dalam perkara ini. Baik, terima kasih atas opsi penyelesaian sehingga saya simpulkan PT Bumi Bisma akan melunasi sisa pembayaran gaji pekerja sipil pembangunan dalam waktu paling lama 1 bulan kepada PT Indah Kasih, maka perkara ini selesai dan telah mendapatkan win-win solution. Apakah ada yang ingin disanggah atau dikoreksi? Tidak ada Pak. Baik, kepada para pihak untuk menunggu sebentar, saya akan membuka akta perdamaian yang akan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu menandatangani surat perdamaian ini nanti, karena mediasi ini sudah mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Saya meminta kepada setiap pihak untuk berjabat tangan sebagai tanda perdamaian. Mediasi ini saya katakan selesai dan terima kasih kepada para pihak yang telah menyelesaikan perkara ini melalui jalur mediasi, dan akta perdamaian ini akan saya daftarkan ke pengadilan nanti untuk mendapatkan kekuatan hukum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.